Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat ini kayaknya. Sekali lagi ya, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, kalau siap untuk memuji Tuhan, mari adik-adik semua, baik adik-adik yang di rumah dan juga adik-adik yang di gereja, mari kita sama-sama saat teduh sejenak, kita menaikkan ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik, sehingga pagi hari ini kita boleh kembali melakukan atau beribadah. Di dalam ibadah sekolah minggu, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, bahkan kita mau diberkati oleh Tuhan melalui cerita firman Tuhan. Kita mari kita semua adik-adik, kita sapa Tuhan kita Yesus Kristus, kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik semuanya, mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. ku memuji, ku bersyukur, Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. mari adik-adik semuanya, kita memulai ibadah kita berdoa. Dan teman-teman dan adik-adik semuanya ikuti Om berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur untuk kasih-Mu untuk kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada kami boleh ada sampai hari ini. sampai hari ini. Kami mau memuji Tuhan, Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau bersorak-sorak bagi Tuhan. kami mau bersorak-sorak bagi Tuhan Tuhan. Yesus mari memberkati kami, Tuhan Yesus mari memberkati kami, ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, sampai akhirnya, supaya supaya kami anak-anak-Mu kami anak-anak-Mu semangat, semangat, sukacita, sukacita, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan memuliakan nama di Tuhan dalam ibadah di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang percaya katakan Amin. amin. Sekali lagi Om akan sapa buat adik-adik semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, sekali lagi ya, shalom adik-adik yang di rumah. Wah, semuanya semangat. Yang di rumah silakan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kata Tuhan Yesus, jikalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita minta akan diberikan Tuhan Yesus kepada kita, dan kita akan berbuah banyak. Oleh karena itu adik-adik semua, mari kita sama-sama bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, bersuka cita, lompat yang di rumah, ikuti teman-teman yang ada di gereja. Tetap senyum ya, jangan murung-murung wajahnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat loncatnya tinggi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, kalau bisa lebih cepat atau lebih semangat musiknya, biar adik-adik ini sepertinya kurang kesetrum ini sepertinya. Jadi harus dikasih panas, biar mereka semakin panas loncatnya, semakin semangat goyangnya. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak loncat. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan apa? Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, haleluya adik-adik. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya Dia tinggal di dalam kita, maka kita akan diberkati, kita akan diberikan apa saja yang kita minta, pasti akan diberikan
kepada kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Masih enggak? Masih. Serius ini? Serius. Serius? Cius enggak? Cius. Oke, kalau cius, mari kita kembali memuji Tuhan. Sungguh sukacita karena Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia karena Yesus ada bersama dengan kita adik-adik. Mari kita menunjukkan sukacita kita. Sungguh sukacita Yesus di tengah kita. Mana bahagianya? Hatiku bahagia. Senyum dong. Kedatangannya sekali lagi. Sungguh sukacita. Sungguh sukacita Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia. Hatiku bahagia. Kurayakan kedatangannya. Hosana. Angkat tangannya. Oh, Hosana. Oh, Hosana. Yesus Juru Selamat. Sambut dia. Nah dia. Hosana. Hosana. Oh, Hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Sekali lagi, kalau boleh dipercepat musiknya supaya lebih sukacita adik-adik kita. Masa Tuhan Yesus ada di tengah kita, maka masa kita. Sungguh sukacita. Sungguh sukacita Yesus di tengah kita. Yesus di Tengah kita. Hatiku bahagia. Hatiku bahagia. Merayakan kedatangannya. Sungguh sukacita. Sungguh sukacita Yesus di tengah. Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia. Merayakan kedatangannya. Hosana. Oh, lambaikan tangannya. Oh, Hosana. Yesus Juru Selamat. Sambut. Nah dia. Hosana. Hosana. Oh, Hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Sekali lagi Hosana. Oh, Hosana. Oh, Hosana. Yesus Juru Selamat. Yo sambut. Sambutlah dia. Hosana. Oh, Hosana. Oh, Hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Rayakan Yesus di tengah kita. Rayakan Yesus di tengah kita. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan dulu. Wah, sudah capek? Belum. Belum? Wah, belum capek. Kita telah berubah. Semua sudah berubah belum? Udah belum? Nah, Karena siapa kita berubah adik-adik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maka mari kita naikkan pujian, ku telah berubah karena Yesus. Menghadap kanan, sana, menghadap sana. Menghadap kanan, sana, menghadap sana. Yang di rumah menghadap kanan ya, jangan membelakangi. Karena perubahannya 180 bukan 160 ya. Iya. Siap, ku telah berubah karena Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Tinggalkan
lowbat ini belum dicas. Jadi musiknya harus disemangatkan lagi biar semakin semangat. Ku jadi pemenang. Loncat. Ku jadi pemenang. Orang menang kan semangat kan? Kalau misalnya Abang Yoel juara 1 di sekolah, semangat apa? Senang gak? Senang! Berarti harus loncat. Hore, juara 1. Gitu juga kita semua sudah jadi menang. Jadi harus semangat ya. Siap? Adik-adik yang di rumah siap? Siap. Yang di gereja siap? Siap. Oke, kutlah berubah karena Yesus. Menghadap kanan. Loncatnya mana? Ya. Siap ya? Berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Mundur. Dengan hidup lama, maju. Menjadi baru, menjadi kuat selama-lamanya. Ku hebat, hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang. Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Coba lompatnya. Jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Sekali lagi, ku telah berubah karena Yesus. Menghadap kanan. Siap? Berubah karena siapa? Ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Mundur. Tinggalkan hidup lama, maju. Ini ku menjadi baru, menjadi kuat selama-lamanya. Lompat. Hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi lompatnya. Sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang lompat. Lompat pemenang. Sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang lompat. Jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Lompatnya. Jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Tepuk tangan yuk. Haleluya. Luar biasa. Teman-teman kita yang di rumah, silakan duduk. Kita mau memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Siapkan persembahannya. Bawa persembahanmu ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan. Sudah? Sudah teman-teman yang di rumah sudah persiapkan persembahannya? Oke, sudah. Mari kita menaikkan pujian, bawa persembahanmu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menaikkan pujian, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
berdoa, teman-teman lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan ikuti Om berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, karena berkat-Mu, sehingga sehingga kami boleh diberkati. kami boleh diberkati. Hati kami bersyukur, Hati kami bersyukur, maka maka kami boleh kami boleh memberikan persembahan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. kepadamu Tuhan. Berkati Berkati orang tua kami orang tua kami supaya supaya mereka diberkati mereka diberkati di dalam pekerjaan mereka. dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hidup kami berkatilah hidup kami supaya supaya hidup kami hidup kami menjadi persembahan jadi persembahan yang hidup yang hidup dan yang berkenan dan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian terlebih dahulu. Oh alangkah dalamnya kasih Allah kita. Dia telah melakukan segala sesuatu indah. Maka segala hormat pujian hanya kepada Dia, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh alangkah, alangkah dalam kekayaan hikmat, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki, tak terselidiki dan tak terselami dan tak terselami keputusan dan jalannya. keputusan dan jalannya. Sekali lagi kita naikkan pujian dari awal. Oh alangkah, Oh alangkah dalam kekayaan hikmat, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki dan tak terselami dan tak terselami keputusan dan jalannya, keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu sebab segala sesuatu adalah dari Dia adalah dari Dia dan oleh Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Mari adik-adik semua dengan penuh penyembahan kita merenungkan dan sambil merenungkan pujian ini kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Maka sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki, tak terselidiki dan tak terselami, Dan tak terselami keputusan dan jalannya. sebab segala sesuatu Sebab segala sesuatu adalah dari Dia adalah dari Dia oleh Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. sampai
Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa, ikuti Om berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur karena Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kekuatan, kesehatan kesehatan kepada kami kepada kami untuk memuji, untuk memuji, untuk memuliakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Saat ini Saat ini kami mau kami mau membaca baca dan merenungkan firman Tuhan. dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan Yesus berkati kami supaya kami mengerti supaya kami mengerti dan melakukan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab. Adik-adik yang di rumah, semuanya bawa Alkitabnya. Coba tunjukkan Alkitabnya. Ada ya? Yang di gereja mana Alkitabnya? Sudah? Oh, semuanya membawa Alkitab, hebat-hebat kan? Mari kita membuka Alkitab. Firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Teman-teman yang di rumah, kami di sini akan membaca satu orang satu ayat. Teman-teman yang di rumah boleh ikuti dan membacanya di dalam hati atau boleh membacanya dengan suara yang keras. Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah. Yang sudah dapat katakan amin. Semuanya siap membaca. Setelah Om membaca perikopnya dan akan membaca ayat yang pertama, lalu akan dilanjutkan oleh Christian membaca ayat yang kedua, seterusnya Gerard, terus Kenso, Yoel dan Joshua. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dia berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Oke, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang sudah membaca dan lebih lagi kita yang melakukan firman Tuhan. Adik-adik, cerita kita hari ini cerita tentang Nabi Elia. Nabi siapa? Elia. Mengapa Elia orang Tisbe itu mau tinggal dekat sungai Kerit? Kenapa nggak mau tinggal di Tisbe, di kampungnya? Masakan Jojo mau tinggal di Banu Ayu, padahal ada rumahnya di Jabon. Contohnya seperti itu ya. Elia mau tinggal di dekat sungai. Karena pada waktu itu adik-adik ada juga seorang raja yang bernama Ahab. Raja yang bernama Ahab itu, datanglah Elia menghadap raja dan katakan kepada Elia, mulai hari ini tidak akan turun hujan, bahkan embun pun enggak. Jadi
selama 3,5 tahun itu bangsa Israel mengalami kekeringan. Terus makan apa Elia tinggal di dekat sungai itu ya? Makan apa? Ada yang tahu? Tadi Ada kan tadi bacanya? iya ada. Iya, makan Sepotong roti. sepotong roti yang diantarkan oleh siapa? Burung gagak. Wow, hebat sekali ya. Allah memerintah burung gagak. Sekarang kita bisa nggak suruh burung gagak itu ya? Tidak baca, tidak tahu bahasanya apa ya? Bahasa dusun atau bahasa Inggris? Tidak tahu gitu. Iya. Tapi Tuhan menyuruh burung gagak itu mengantar makanan, yaitu roti kepada siapa? Nabi Elia di mana? Di sungai, di pinggir sungai Kerit di sebelah timur Yordan. Nah, ceritanya bukan hanya sampai di situ. Setelah 3,5 tahun kekeringan, Elia sudah mengalami kelaparan. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Sungai-sungai sudah kering. Ada suara dari langit. Elia, pergilah di salah satu desa. Ada yang tahu desa namanya apa? Di Sarfat. Salfat. Betul sekali, Jojo memang pintar. Di Sarfat, di sana ada seorang janda. Ada seorang janda yang di sana, dialah yang akan memberi makan. Lalu datanglah Elia, dilihatnya dari jauh-jauh. Wah, itulah opung itu ya. Opung itu lagi pungut-pungut kayu. Dia lagi ngambil-ngambil kayu. Tiba-tiba anaknya datang, "Ma, lapar ma." "Iya, tunggu nanti mama masak." Tiba-tiba datang juga Elia, "Berilah roti kepadaku." Sebelumnya dia minta air. Terus airku tinggal sedikit. Lalu dia minta roti. Roti pun tinggal sedikit, tepungnya tinggal sedikit. Setelah kami makan terus kami mati katanya. Ya ampun, gimana? Apakah janda itu memberi makan atau memberi minum enggak ya? Menurut teman-teman gimana? Dikasih makan enggak sama Elia? Rotinya misalnya rotinya ini tinggal 2 untuk anaknya dan untuk janda itu. Terus air minumnya juga tinggal 2 gelas contohnya ya, tinggal 2 gelas. Apakah dia berikan kepada Elia atau hanya mereka yang makan dan minum? Hanya mereka? Jojo? Kenzo? Hanya mereka yang makan dan minum. Kalau menurut yang lain? Apakah dia hanya 2 gelas loh? Contoh, hanya 2 gelas rotinya, airnya, terus rotinya juga hanya 2 bundar roti, 2 keping roti. Gimana ya? Pasti kalau dia kasih ke Elia, matilah mereka, matilah anaknya. Dan juga dia. Gimana kasih mereka? Kasih, jangan, kasih enggak, iya, oh kasih enggak. Kasih enggak? Kasih enggak? Serius. Oh, serius ya. Apakah janda itu memberikan rotinya, memasak atau membakar roti itu terus dia kasih kepada Elia atau enggak? Kasih enggak? Janda itu kasih enggak? Masih ragu-ragu ya? Masih ragu-ragu teman-teman. Kalau begitu ya udah kita saksikan aja ya. Kita saksikan aja ya bagaimana ceritanya ya. Oke, saksikan di mana? TKP. Oke, teman-teman yang di rumah mari kita saksikan di TKP. Oke. Saat itu seluruh Israel mengalami kekeringan karena Elia orang Tisbe itu berkata kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun ataupun hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku mengatakannya." Dan benar, di seluruh Israel tidak ada hujan, sehingga seluruh wilayah itu mengalami kekeringan dan kelaparan. Tetapi Elia terjagai dan terlindungi. Tuhan memerintahkannya untuk pergi, bersembunyi dan tinggal di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan setiap pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau menjagai aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Elia bersyukur kepada Tuhan karena ia dijagai Tuhan. Sementara itu di seluruh Israel terjadi kekeringan karena hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lama-lama air sungai Kerit pun semakin sedikit. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia, pergilah dari tempatmu. Kemana Tuhan? Kemana aku harus pergi? Pergilah ke desa Sarfat. Sarfat? Kenapa? Bagaimana dengan Ahab? Bagaimana dengan seluruh penduduk Tuhan? Bagaimana? Aku telah memerintahkan seorang janda di Sarfat untuk memelihara hidupmu di sana. Tapi Tuhan, baiklah Tuhan. Maka bersiaplah Elia untuk pergi ke Sarfat. Sementara itu di Sarfat, "Ibu, aku lapar." "Ya anakku, aku tahu." "Bisakah kau memberikan aku minum?" kata Elia. "Aku tidak punya banyak air." "Dan bisakah kau berikan roti kecil kepadaku?" kata Elia. "Aku tidak punya roti. Aku hanya punya sedikit gandum dan minyak. Aku akan memasaknya, kemudian aku akan memakannya, aku dan anakku. Setelah itu kami akan mati. Buatlah dahulu bagiku sebuah roti kecil. Setelah itu aku berjanji, Tuhan akan memberkati engkau. Tepung dan minyak itu tidak akan pernah habis selama musim kering ini." Dan perempuan itu melakukan seperti yang Elia katakan. Dia membuat roti kecil itu. Kemudian dia memberikannya kepada Elia. Beberapa waktu kemudian, perempuan itu berteriak, "Elia, Elia, ada apa ibu? Apa yang terjadi ibu?" Kata Elia, "Elia, Elia, anakku mati Elia." "Tenanglah ibu, tenanglah. Elia, apakah engkau datang ke sini untuk mengingatkan aku akan kesalahan-kesalahanku? Elia." Ibu itu menangis. Elia langsung masuk dan melihat anak itu. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, mengapa engkau menimpakan hal ini? Tuhan, pulangkanlah nyawa anak ini. Tuhan, aku berdoa. Tuhan, terima kasih." Dan ajaib, anak itu bangun kembali. Ia hidup kembali. Kemudian Elia membawa anak itu turun bertemu dengan ibunya. Ibunya bersyukur karena anaknya hidup kembali. Dan ibunya berkata, "Sekarang
aku yakin bahwa engkau adalah utusan Tuhan." Kemudian Elia pergi dari rumah perempuan itu, dari desa Sarfat, dan dia akan menemui Ahab. Di jalan, Elia bertemu dengan Ahab. Ahab membentaknya, "Engkaukah yang mencelakakan bangsa Israel?" Elia menjawab, "Bukan aku, tapi kaulah dan kaum keluargamu, karena engkau telah meninggalkan Allah, tidak melakukan perintahnya, dan engkau menyembah Baal. Sekarang suruhlah seluruh bangsa Israel berkumpul di Gunung Karmel. Mari kita buktikan siapakah Allah, Tuhan yang aku sembah, atau Baal yang menjadi sesembahanmu dan keluargamu." Ahab menjawab, "Aku terima tantanganmu. Sekarang aku mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Baal. Dan kalau itu terjadi, aku akan membunuhmu dan para pengikut Tuhanmu." Akhirnya, seluruh penduduk Israel dan Nabi Baal berkumpul di Gunung Karmel. Kemudian Elia berkata, "Hari ini akan dibuktikan siapakah Allah yang sebenarnya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, atau Baal yang jadi sesembahan Ahab dan keluarganya. Baik aku maupun para nabi Baal, kami akan mempersembahkan korban bakaran. Tetapi di antara kami tidak ada yang boleh menaruh api. Tuhan yang akan menurunkan api, dialah Tuhan yang sebenarnya." Maka mulailah para nabi Baal itu menari-nari, mereka memuji-muji Baal, tetapi api tidak turun. Kemudian dia memukul badannya, bahkan merobek pakaiannya dan melukai dirinya, tetapi api pun tidak turun. Elia berkata kepada mereka, "Berdoalah lebih keras. Mungkin dia tidak mendengar suaramu, atau mungkin Baal sedang bepergian." Maka menarilah mereka sekuat tenaga. Mereka berteriak-teriak memanggil Baal, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian Elia berkata pula, "Ayo, lanjutkan doamu sampai api turun." Tetapi nabi Baal itu tidak kuat. Mereka terlalu lelah menari-nari dan melukai diri mereka. Ketika waktunya mempersembahkan korban petang, maka Elia tampil. Dia menyusun batu untuk mezbah dan kayu bakaran. Kemudian dia memerintahkan, "Tuangkan 4 tempayan air ke atas mezbah." Dan mereka menuangnya. Elia berkata lagi, "Lakukan untuk kedua kalinya." Mereka melakukannya. Elia berkata lagi, "Sekali lagi, lakukan." Jadi ada 12 tempayan air yang dituang di atas mezbah, sehingga mezbah dan sekeliling mezbah menjadi penuh dengan air. Kemudian berdoalah Elia, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan atas perintah dan firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Engkau yang membuat hati mereka bertobat kembali."
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, "Tuhan, dialah Allah! Tuhan, dialah Allah!" Dan Elia berkata kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Elia naik ke atas gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 7 kali Elia berdoa, dan kali ke-7 dia melihat awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Tidak lama setelah dia berbicara, hujan turun dengan deras. Hujan yang sudah lama tidak turun, 3,5 tahun lamanya. Elia pun bersyukur kepada Tuhan. Ia berkata, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar doaku dan Engkau menjawabnya. Terima kasih untuk api yang turun dari langit. Terima kasih untuk hujan yang Kau turunkan. Terima kasih Tuhan." Nah, adik-adik, ceritanya sungguh menarik ya. Menarik nggak? Menarik. Padahal rotinya hanya 2 atau rotinya hanya tinggal sedikit, tetapi dia kasih nggak sama Elia? Iya, dia berikan rotinya kepada Elia walaupun dia sedang lapar, dia juga sedang haus bersama anaknya. Lalu tiba-tiba anaknya meninggal nggak? Meninggal, anaknya meninggal. Terus gimana itu? Hidup nggak anaknya? Hidup karena Elia berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan menyembuhkan anak dari janda di mana? Janda di Sarfat itu. Nah, kenapa Elia itu sangat akrab dengan Tuhan ya? Dia ke dekat sungai Kerit, tinggal di sana, dikasih makan. Datang ke janda di Sarfat, dikasih makan. Dan ketika anaknya meninggal, Elia berdoa, Allah mendengarkannya. Itu kenapa ya? Karena Elia mau mengandalkan Tuhan. Elia mengandalkan Tuhan, adik-adik. Dan bukan hanya di situ. Ketika Ahab dengan semua orang yang ada di Israel, mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, mengumpulkan persembahan, lalu mereka tidak membawa api atau tidak menaruh api, mereka meminta Elia memberikan penawaran. "Hai Ahab," pertama datang Ahab itu kepada Elia dan katakan begini, "Elia, karena ulahmu sehingga bangsa Israel ini mengalami kekeringan." Tetapi Elia katakan kepada Ahab, "Bukan saya Ahab, tetapi engkau dan saudara-saudara bahkan keluargamu lah yang menyebabkannya." Lalu Elia berikan tantangan kepadanya, "Kalau engkau tidak percaya, mari kita membawa korban persembahan, kita persembahkan kepada Allah tanpa menggunakan api." Tidak menggunakan api. Dan kita meminta kepada Tuhan kita masing-masing. Engkau meminta kepada Baalmu atau berhalamu, dan saya akan meminta kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Allah siapalah yang mampu menurunkan api? Lalu tiba-tiba Ahab jawab, "Iya, saya terima tantanganmu, ayo. Siapa takut?" katanya. Ketika mereka mau mempersembahkan korban, mereka meminta Allah mereka, pertama-tama orang yang menyembah berhala atau Baal itu. Mereka meminta kepada Allah mereka, teriak-teriak, tetapi
nggak turun-turun atau nggak datang-datang apinya. Lalu Elia bilang, coba teriak, mungkin lagi pergi kali Allah kalian. Coba teriak, mereka teriak-teriak tapi nggak bisa. Tetapi ketika Elia meminta kepada Allah, Allah langsung menjawab. Itu rahasianya adalah, mari kita membuka Amsal pasal 3. Itu ayat hafalan ya. Baca 2-3 kali, siapa yang hafal langsung hafal ya. Nanti Bow ada nonton di rumah. Bow langsung Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Kalau siapa yang hafal langsung berdiri, hafal di sini. Amsal pasal 3 ayat 5. Dibaca. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Sudah hafal? Amsal Amsal pasal 3 ayat 5. Kita baca dulu bersama-sama ya. Nanti pakai mic semuanya ya. Jangan, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke. Ada yang sudah hafal? Om udah hafal. Yalah om kan hafal dari rumah. Ada hadiahnya, langsung dikasih. Oke Jojo, tinggalkan Alkitabnya, lalu menghadap teman-teman yang ada di sana, teman-teman yang di rumah. Teman-teman saksikan ya, ini teman kita Jojo memang dia mau menghafal. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar dalam pengertianmu sendiri. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hore, ada hadiahnya. Kita langsung serahkan aja atau gimana? Nanti aja ya. Nanti aja Jojo, siap ya? Siap Jojo. Gimana Bang Yoel? Sudah hafal? Sudah? Silakan maju. Sini berdiri deh. Saksikan kepada teman-teman yang di rumah. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, tepuk tangan dulu teman-teman. Yang lain sudah hafal? Christian? Udah? Sudah? Wah, maju. Yang lain jangan mau kalah ya. Wah, hebat sekali ini mah. Ya ampun. Padahal setiap minggu mereka bisa hafal ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wow, hebat. Bagaimana Gerald? Belum. Kenzo? Percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayo kita hafal bersama-sama aja ya. Semuanya bangun, berdiri. Bangun berdiri biar kita hafal bersama-sama. Ayo berdiri yuk. Biar teman-teman di rumah itu tahu ya. Sudah ya? Oke, kita hafal bersama teman-teman. Lihat ya, kami hafal bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik, nanti hadiahnya nyusul ya. Semuanya sudah hafal teman-teman. Waduh, luar biasa. Jadi karena
Nabi Elia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kehebatannya. Tetapi Ahab berbeda. Dia mengandalkan Baal. Atau dia mengandalkan berhala. Makanya kekeringan menimpa mereka kelaparan. Jadi kita anak-anak sekolah minggu percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus dan tidak mengandalkan pengertian dan kekuatan kita sendiri. Oke. Demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita menutup di dalam doa. Minggu ini tidak ada artis yang mau menghibur kita ya. Kita langsung tutup aja ya. Kita doa tutup firman Tuhan dan sekaligus kita menutup ibadah kita. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, dan Om yang akan memimpin kita berdoa. Teman-teman berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu, kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang memberikan kesegaran hati, pikiran, dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, jikalau kami anak-anak-Mu mengandalkan Engkau Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang lebih dari apa yang kami pikirkan. Segala yang Tuhan berikan kepada kami dan Tuhan lakukan kepada kami sungguh melampaui pikiran kami manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kami dan kami anak-anak-Mu boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah memberikan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan hari ini, yaitu Christian, Gerald, Kenso, Yoel, dan juga Joshua. Tuhan memberkati kelima anak-Mu ini dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan masa depan mereka. Kami percaya akan sungguh ada penuh dengan harapan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah, baik yang di rumah di Komplek PTTel ataupun yang ada di rumah mereka di luar Komplek PTTel ini, yang di Layang dan sekitarnya. Tuhan memberkati semuanya, berikan kepintaran, berikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam pekerjaan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka tetap sehat, kuat untuk memenuhi kehidupan kami, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu. Apapun yang jadi pekerjaan mereka, baik yang bekerja di perusahaan ini ataupun yang ada di luar, Tuhan juga memberkati mereka. Perusahaan PTTel juga Tuhan berkati agar semakin menjadi berkat bagi kami dan juga bagi semua anak-anak-Mu atau masyarakat yang ada di wilayah Muara Enim ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, sedang berperang melawan virus corona. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemerintah, para keamanan, polisi, tentara, agar mereka juga diberikan semangat, sukacita, dan terlebih para tim kesehatan, agar mereka tetap sukacita dan semangat melayani pasien-pasien yang terpapar virus corona ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh dituntun disertai sepanjang 1 minggu ke depan. Maka kami boleh bersekutu lagi di dalam persekutuan atau di dalam ibadah sekolah minggu di minggu yang akan datang. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman semua bangkit berdiri, kita mau berikan salam kepada teman-teman yang di rumah. Kita katakan kepada teman-teman, hai teman-teman, selamat hari Minggu, salam sehat dari kami. Dan Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa tetap kiss bye. Ya, itu jangan dilupa ya. Tapi senyumnya, jangan kiss bye tapi mukanya murung. Oke, mari kita sapa teman-teman kita yang di rumah. 1, 2, 3. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kiss.
Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah
nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang. Langsung berbicara kasih padang, hawa semangkat jatuh pada padang. Semuanya belajar Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira,